kita berdoa, kita mau satukan hati dan pikiran kita. Terima kasih ya Bapa, saya mau ucap syukur Kau sudah kembali kumpulkan kami, satukan kami untuk beribadah pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya berkat-Mu senantiasa melingkupi kami, dan biarlah kiranya kuasa-Mu boleh hadir di masing-masing rumah kami, sehingga dalam ibadah online ini boleh terjadi kesembuhan, boleh terjadi pemulihan, boleh terjadi kelepasan. Dan kami percaya pada saat Engkau hadir, semua masalah kami akan pergi. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mau berdoa buat seluruh hamba-Mu yang akan melayani, yang akan memimpin pujian, yang akan beritakan firman-Mu. Semuanya Bapa, seluruh jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau rindu untuk memulihkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami membuka ibadah kami. Amin. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan tinggikan Dia. Karena Dialah Allah. Dia yang layak untuk kita sembah. Mari kita angkat tangan kita. Tinggikan Dia. Katakan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Saat badai bergelora, ku akan tetap bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Ku tenang sebab Kau Allahku. Engkau ajaib Tuhan. Jiwaku tenang bersama-Mu ya Bapa. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita tinggikan Dia. Sebab nama Dia nama yang besar. Nama di atas segala nama. Oh,
untuk keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari yang percaya katakan Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Guru batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Dia nama yang ajaib tuh. Nama siapa? Yesus. Oh, amin Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan kemuliaan buat Tuhan, sebab Dia ajaib. Haleluya Tuhan. Amin. Nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa buat Indonesia. Biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh memulihkan bangsa ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu
ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kau ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Indonesia bangkit. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berkat Tuhan melimpah bagi Indonesia. Nama-Mu ditinggikan, Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat GSDA Preta Bandung yang dikasihi Tuhan yang sedang menikmati ibadah di rumah. Apa kabar semua? Semoga saudara dalam keadaan sehat-sehat dan tetap bersemangat. Yang percaya katakan amin. Pagi ini kita bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang mentaati perintah Tuhan. Satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara dalam keadaan seperti ini, jangan pernah saudara-saudara merasa kecewa, gelisah, khawatir,
dengan keadaan yang kita alami sekarang ini. Percayalah, Tuhan akan memelihara dan melindungi orang-orang yang taat kepada perintahnya. Semua ini terjadi ada dalam kedaulatan Tuhan dan seizin Tuhan. Alam semesta ini milik Tuhan. Ada dalam kedaulatan Tuhan, jadi tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Iblis mau mencobai Ayub, itu seizin Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Apakah ada saudara yang pernah kecewa mengiring Yesus? Saya berharap tidak ada ya. Ya. Ada satu lagu lama yang mengatakan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, kuserahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, untuk selamanya. Ya, saudara, akhir-akhir ini saya melihat banyak orang yang kecewa dan dalam kebingungan menghadapi wabah COVID-19 ini. Banyak orang berbondong-bondong mau berdemo kebijakan pemerintah yang sekarang ada ini. Karena bingung dan takut nggak makan. Bingung juga karena tidak ada yang tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir. Ada banyak orang hidup dalam ketidakpastian dan khawatir menghadapi sesuatu yang tidak pasti ini. Banyak orang yang beragama tetapi tidak beriman. Seperti tidak ada pengharapan dan putus asa dan lain sebagainya. Ya. Tetapi hari ini ada kabar baik bagi saudara dan saya yang saya mau beritakan kepada saudara. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, sebagai orang beriman, kita harusnya bangga, kita memiliki privilege atau hak istimewa dari Allah. Ya. Janjinya akan digenapi dalam kehidupan orang yang beriman kepadanya. Yang percaya katakan amin. Mazmur 91 adalah jaminan bagi orang beriman dan janjinya tidak pernah gagal asal kita mau taat kepada perintahnya. Perintahnya mudah dilakukan. Tuhan tidak mungkin memberikan perintah kepada manusia sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Pasti Tuhan memberikan perintah sesuai dengan kemampuan manusia masing-masing. Ya. Perintahnya adalah bisa sebagai syarat untuk kita menikmati jaminan dan janji-janji Tuhan. Sama halnya dengan orang tua yang menjanjikan hadiah kepada anaknya. Contohnya, kalau kamu mau naik kelas, papa akan belikan kamu handphone. Jaminannya adalah anak itu akan terus disekolahkan sampai selesai ketika dia mentaati apa yang menjadi perintah dan syarat dari orang tuanya. Sama halnya juga kalau kita mengikuti jaminan kesehatan asuransi. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ketika syarat itu kita langgar, maka kita tidak akan mendapat jaminan dan janji yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Ya. Jadi saudara, demikian dengan Tuhan. Kita harus mematuhi syarat yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai orang beriman. Nah, dalam Mazmur 91, syarat perintahnya adalah kita duduk, nanti saudara baca saja, ya, kita tidak usah baca satu persatu karena ini sering disampaikan ayat ini. Cuma saya mau bahas lebih detail, yaitu syarat perintahnya adalah duduk dalam lindungan Tuhan. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan artinya dia dekat dengan Tuhan. Ya. Yang namanya perlindungan itu ada di dekat Tuhan. Bicara kedekatan. Karena kalau seorang anak berlindung kepada ayahnya, tidak mungkin dia jauh-jauh. Dia pasti dekat. Jadi orang yang berlindung duduk dalam lindungan Tuhan, artinya dia dekat dengan Tuhan. Kalau dia keluar dari lindungan Tuhan, maka bahaya siap melanda di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah bermalam dalam naungan Tuhan. Berbicara tentang naungan itu berbicara kalau kita bernaung di rumah atau kita bernaung di satu tempat. Itu
zonanya kecil, saudara, ya, ruang lingkupnya kecil. Ini juga berbicara kedekatan dengan Tuhan, bernaung bermalam dalam naungan Tuhan. Artinya kita ada juga di dekat Tuhan. Jangan jauh dari naungan Tuhan. Ketika kita keluar, maka bahaya siap juga mengancam kita, ya. Yang ketiga adalah dikatakan juga hatinya melekat kepada Tuhan. Ini berbicara 3 hal ini tentang kedekatan kita kepada Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan siap menepati janji-janjinya, ya. Dan syarat ini adalah sebagai perintah. Pertama dikatakan duduk dalam lindungan Tuhan. Yang kedua, bermalam dalam naungan Tuhan. Yang ketiga, hatinya melekat kepada Tuhan, ya. Nah, kalau syarat ini 3 kita penuhi, maka janjinya kepada kita yang taat kepada perintahnya, maka dikatakan di dalam Mazmur 91, kita akan terhindar dari penyakit sampar, ya. Karena Tuhan menjaga kita, ya. Karena Tuhan berkuasa untuk menghindari kita dari penyakit sampar. Yang kedua, dari sakit yang menular, ya. Dari sakit menular dan dari malapetaka. Artinya malapetaka tuh bicara tentang ya musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita terhindar dari tulah. Dikatakan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Artinya tulah tidak akan datang ke rumah kita. Tulah tidak akan datang menyerang kita, ya. Ini janji Tuhan yang diberikan kepada kita ketika kita ada di dekat Tuhan, kita ada di dalam lindungan, dalam naungan, dan kita melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk menjaga kita ketika kita tidak jauh daripadanya, ya. Nah, janji yang berikutnya adalah Tuhan memerintahkan, ya. Tuhan memerintahkan untuk menjaga kita dalam segala situasi dan keadaan. Yang kedua adalah malaikat menatang kita di atas tangannya agar kita tidak jatuh, ya. Jadi Tuhan memerintahkan malaikatnya, bukan hanya Tuhan yang menjaga, tetapi dia juga memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita dalam situasi dan keadaan. Malaikatnya dikatakan menatang tangannya untuk kita tidak jatuh, ya. Untuk kita tidak jatuh dan kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga akan meluputkan dan membentengi kita dari segala kedahsyatan malam, ya. Kemudian yang selanjutnya, aku akan menjawab ketika engkau berdoa. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Ini luar biasa janji Tuhan di dalam Mazmur 91, ya. Jadi kalau kita menuruti perintahnya atau kita memenuhi syarat yang diperintahkan Tuhan kepada kita, maka janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Bahkan ada bonus dari Tuhan kalau kita melekat kepada Tuhan. Dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya apa? Dengan panjang umur, ketika kita menuruti, mentaati perintah Tuhan, kita diberi umur panjang, dikenyangkan. Artinya kita tidak cepat-cepat mati, ya. Karena Tuhan sayang sama kita, ya. Ketika kita taat, ya, seorang anak juga yang taat kepada orang tuanya, pasti orang tuanya sayang. Apa yang dimintanya akan diberikannya, ya. Begitu juga dengan Tuhan. Kita tidak cepat-cepat mati karena kita diberi umur panjang. Kita dikenyangkan kalau kita taat kepada kebenaran firman-Nya, ya, karena Tuhan sayang kepada kita. Dan yang berikutnya bonusnya adalah akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya kita dibebaskan, ya. Dibebaskan kita dari sengat maut, dan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita, ya. Ini adalah berbicara juga bukan keselamatan di muka bumi ini, tetapi kita selamat, kita masuk ke surga, ya. Artinya keselamatan yang kekal, ya, bukan keselamatan yang sementara yang Tuhan berikan kepada kita. Perintah Tuhan berikutnya adalah di dalam Yesaya 26 ayat 20 sampai 21. Dikatakan begini ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, dan tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Ini perintah Tuhan kepada kita, ya, agar kita bersembunyi, tidak ada yang tahu berapa lamanya. Dikatakan sesaat, ya.
Tadi dikatakan bersembunyi sesaat. Nah, tidak ada yang tahu sesaat itu berapa lama, ya. Yang jelas dikatakan sampai amarah itu berlalu. Ya, sampai amarah Tuhan itu berlalu. Nah, kita juga tidak tahu COVID-19 ini terjadi berapa lama, ya, di muka bumi ini, ya. Saya tidak tahu apakah ini Tuhan sedang marah. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan marah kepada bangsa mungkin yang tidak berkenan dan jahat di mata Tuhan, sehingga hukuman ini terjadi di muka bumi ini kepada semua bangsa, ya. Jadi ini adalah perintah Tuhan kepada kita agar kita bersembunyi sesaat dan tidak ada yang tahu sesaat itu berapa lama. Yang jelas dikatakan oleh firman tadi di dalam Yesaya, sampai amarah itu berlalu. Kenapa kita disuruh sembunyi di kamar? Ya, supaya kita tidak binasa oleh amarahnya Tuhan, ya. Di sini dibutuhkan ketaatan dalam perintah untuk kita diam di dalam kamar, untuk kita tidak keluar. Kalau kita keluar, kita bisa binasa. Kalau kita sembunyi di kamar, kita pasti selamat. Tetapi kalau kita tidak berani keluar dan kita berani keluar, kita pasti mati, ya. Nah, sama halnya dengan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Kalau ada tanda darah domba di ambang pintu dan tidak ada yang keluar, pasti anak sulung bangsa Israel itu selamat, ya. Tetapi kalau berani keluar dari rumah dan tidak ada tanda darah domba di ambang pintu, anak sulung bangsa Israel itu pasti mati. Nah, ini berbicara tentang mau taat kepada perintah Tuhan atau tidak, ya. Jadi yang penting di sini adalah ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, kita selamat. Ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kita akan mati. Demikian juga yang terjadi dengan istri Lot, ya, yang tidak taat. Dilarang menoleh ke belakang ketika meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi istri Lot tidak taat kepada perintah Tuhan, istri Lot binasa menjadi tiang garam, ya. Dia keluar dari kota Sodom untuk meninggalkan kota Sodom, tetapi hatinya masih terbayang dengan hartanya yang bakalan hancur, ya. Jadi dia ingin melihat, padahal Tuhan perintahkan jangan menoleh ke belakang. Pada akhirnya karena dia tidak taat, ya, pada syarat Tuhan atau perintah Tuhan, maka dia binasa menjadi tiang garam. Jadi ketaatan kepada perintah Tuhan itu sangat penting, saudara. Ya, itu menjadi syarat, menjadi satu hukum. Ketika perintah atau syarat atau hukum itu dilanggar, maka ada akibat yang kita tanggung. Ya, jadi ketaatan kepada perintah Tuhan itu sangat penting. Ya, sekarang pertanyaan, pemerintah suruh kita diam di rumah. Ya, kalau keluar rumah pakai masker, kalau pulang ke rumah rajin bersih-bersih dan cuci tangan, ya. Hindari berdekatan atau berkerumun, atau dengan kata bahasa asingnya physical distancing atau social distancing, ya. Atau dikatakan dilarang ibadah di gereja, ya. Supaya semua umat beribadah di rumah, ya. Ini pemerintah sarankan. Apakah yang disarankan pemerintah, apakah ini juga perintah Tuhan? Ya, mari kita lihat, saudara. Ya, banyak orang melanggar karena menganggap pemerintah itu bukan dari Tuhan. Ya, mari kita baca di dalam Roma 13 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, Roma 13 ayat 1 dan 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, jadi saudara, kalau kita melanggar hukum Allah, syaratnya Allah, kita tidak lakukan atau perintahnya Allah, maka ada hukuman. Demikian juga ketika kita melanggar perintah dari pemerintah kepada masyarakatnya atau kepada rakyatnya, kita dikatakan kita melawan ketetapan Allah. Karena dikatakan pemerintah itu berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Inilah firman Tuhan.
Itu sebab mari kita taat juga kepada pemerintah, karena pemerintah itu dari Allah. Nah saudara, kita harus dengan legowo terima kenyataan ini, dan kita bersyukur dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Ya, saya yakin corona ini terjadi pasti seizin Tuhan, atau memang Tuhan yang melakukannya. Ya, tetapi kita tidak tahu. Kita lihat saja sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya atau menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita tidak tahu di balik ini apa yang akan terjadi. Mari kita mengendalikan diri dengan banyak berdoa, baca firman, memuji Tuhan. Ya, kita mau mengandalkan Tuhan di segala seluruh tindakan-tindakan kita. Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, mari kita mau belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Kita taat juga kepada perintah atau anjuran dari pemerintah untuk kita diam di rumah, untuk kita beraktivitas di rumah, tidak menghindari keramaian, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan kalau kita pergi pakai masker, dan kalau kita pulang kita bersih-bersih dan cuci tangan dan lain sebagainya. Ya, kiranya firman Tuhan itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya bisa memberkati saudara sekalian. Ya, mari kita berdoa. Pegang dada saudara dengan tangan kanan. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang ibadah di rumah dan menyaksikan tayangan ini. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita semua kalau kita taat kepada perintahnya dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau melihat dari surga yang mulia setiap umat-Mu yang sedang beribadah di rumah dan yang sedang memegang dada. Engkau melihat kerinduan hati mereka untuk berjumpa dengan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk jemaat GSDA Ephrata Bandung, beri penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi situasi dan kondisi virus yang sedang mewabah ini. Kami mohon ampun ya Bapa, kalau banyak kesalahan yang kami lakukan kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa di muka bumi ini, terutama bangsa kami Indonesia ya Bapa. Ampuni kalau bangsa kami bersalah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau segera melepaskan kami dari wabah COVID-19 ini. Dan kami mohon lindungi kami dari virus corona ini. Biarlah hikmat-Mu turun ke atas kami masing-masing. Turunlah kemuliaan-Mu memenuhi bumi ini. Bebaskan bangsa kami dari wabah COVID-19 ini. Kami berdoa bagi jemaat GSDA Ephrata yang kurang sehat, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami berdoa bagi jemaat GSDA Ephrata yang sedang lemah imannya, Tuhan kuatkan dan teguhkan. Kami berdoa bagi GSDA Ephrata yang sedang dalam pergumulan, Tuhan beri kelegaan dari kesesakan dan memberi kelepasan. Angkat segala kekhawatiran, angkat segala ketakutan, angkat segala kegelisahan. Kami sangat percaya Engkau adalah sumber damai sejahtera dan sumber pengharapan. Kiranya Tuhan menjawab seru doa kami yang tidak berdaya ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita minta berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Melindungi dari virus corona, dari segala mara bahaya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, kasih kesehatan, kasih kekuatan iman dan hati dan pikiran. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai di bumi, damai di keluarga, damai dalam kami beraktivitas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Maranatha.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Kami menginformasikan kepada Anda, minggu depan 3 Mei, kami tetap mengadakan ibadah online. Anda dapat menyaksikan pada YouTube, channel GSDA Efrata jam 7 pagi. Dan pada ibadah ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jemaat dapat menghubungi hamba-hamba Tuhan untuk dapat dilayani, sehingga roti dan anggur dikirimkan ke tempat saudara. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan untuk Tuhan, dapat mentransfer pada rekening berikut. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.